Tes tes. Tes tes.
Tes 1 2. Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa beribadah hari ini Minggu 5 Mei 2024. Bagi yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mari kita bangkit berdiri, kita akan puji-pujian. Kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku Sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Tur. Ya, nanti bisa melalui berdoa untuk pembukaan. bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Haleluya. Bapa yang kudus, terima kasih Allah, terima kasih kemurahan-Mu bagi kami. Sudah kami naik ke Tuhan, puji-pujian kami kepadamu. Kami melihat Tuhan kemurahan yang besar yang Engkau persiapkan bagi kami. Di dalam mana kami naik ke pujian kami, saya pribadi Pak melihat tingkah lakuku tidak ada sebenarnya yang benar di hadapan-Mu. Sungguh Bapak masih jauh daripada, tapi karena kasih-Mu Tuhan menutupi semua. Kami hidup, bisa berdiri, bersyukur di hadapan-Mu sekarang. Terima kasihlah Tuhan, terima kasih berkat-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, ibadah kami Engkau berkati. Biar benar-benar ibadah ini Tuhan
mempertahankan, kami bawa jiwa kami memuji memuliamu sekaligus menerima berkat-berkat yang kau ciptakan bagi kami lewat daripada firman yang disampaikan hamba-Mu Bapa. Biar itu jalan kami untuk mempertahankan iman kami menanti kedatangan-Mu kedua kali menjemput gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Ibadah kami dari permulaan sampai akhir, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memberkati kami Bapa. Terima kasih. Kami serahkan doa kami di hadapan-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, jalan hidup orang benar. Puji Tuhan ya. Kita ganti nyanyian kita, Yesus disalibkan karena cintanya. Ya, kita pakai berdiri, nyanyikan dengan sukacita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Akulah segera siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Akulah segera siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Akulah segera siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah
segera. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Ya, silakan. Firman-Nya air kehidupan. Oleh Tuhan Kristus, oleh darah kudus, hanya kasih Yesus yang selamatkan kita. Perbuatannya besar, Dia pindahkan kita dari gelap pada terang yang nyata. Bersyukur padanya, Dia gembala baik, menuntun pada matahari yang jernih. Firman-Nya diberikan air kehidupan, memberi kelegaan kepuasan. Kita anak-anak terang yang telah dimerdekakan, masuk dalam pembentukan yang memperat semuanya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai kita. Kita anak-anak terang yang telah dimerdekakan, masuk dalam pembentukan yang memperat semuanya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai kita. Sekali lagi. Masuk dalam pembentukan memperat semuanya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai kita. Firman pengajaran, firman pengajaran mempelai kita. Yesus harapan jiwaku. Mari kita bangkit berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Yesuslah pengharapan jiwa yang di atas. Amin. Dialah gembala dan menghibur teguh. Yesus harapan jiwaku. Diberi bagi tebusannya, Dia angkat bila Ku jatuh
dalam bahaya dan dalam peperangan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus hidupku. Selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Ku tahu di surga Tuhan tunggu saya di sana bersama Tuhan. Ku pegang tangan yang lubang di paku. Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku. Harapan hidupku. Selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwa. Beri selamat suka. Beri selamat suka dalam Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat, Tabib yang ajaib, pengharapan bagi semua orang yang berputus asa, dan juga memberi kepada kami kekuatan yang berlimpah-limpah selama kami hidup di dunia. Engkaulah penolong bagi kami. Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami dan tinggal di dalam kami, sehingga kami setiap melangkah, kami tidak pernah seorang diri. Tuhan menyertai kami sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di awan-awan permai. Kami mempersiapkan hati kami, berilah firman Allah yang hidup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Ya. Ya, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian dan bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang mungkin pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti. Tiba waktunya kita buka Alkitab kita
dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ya, ayat 10 sampai 12. Yesaya 43 ayat 10 sampai 12, temanya adalah Akulah Tuhan dan juru selamat, tidak ada juru selamat selain daripadaku, ya. Jadi tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari dibacakan. Yesaya 43 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku tahu, saya ulangi, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Ya, coba sekali lagi supaya lebih jelas ya dari awal tadi. Ya, mari baca. Ayat yang ke-10. Lagi. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, jadi tidak ada Allah dibentuk baik sebelum Dia dan sesudahnya. Hanya ada satu Allah terus. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, jadi hanya ada satu Tuhan, juru selamat, itulah Tuhan Yesus terus. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Ya. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Ya, jadi memang dari dulu Israel ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Ya, jadi mereka menduakan Tuhan. Sudah ada Allah, mereka buat lagi Allah yang lain berupa patung-patung yang mereka sembah. Ya, ini yang membuat Tuhan murka terhadap Israel. Ya, jadi tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi pengertian Allah itu sebenarnya adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Ya, kalau Dia bukan pencipta, bukan Allah. Ya, jadi Allah itu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia hanya bisa mengubah dari ubi jadi aci, dari aci menjadi apa bisanya? Kue, dari kue dimakan. Itu manusia hanya bisa mengubah, ya kan? Nah, tapi kalau soal mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, itu hanya pekerjaan Allah. Ya, dulu tidak ada langit dan bumi. Tidak ada langit dan bumi, dan Dia berfirman jadilah. Ya, jadilah. Jadi terang, jadi langit, bumi, dan semua hanya tempo. Berapa hari semua diciptakan? 6 hari. Ya, semua jadi, baru hari ke-7 istirahat. Jadi Allah pun ada istirahatnya. Amin. Jangan terus kerja, ya. Ada istirahat. Untuk apa? Untuk membuat badan ini jangan terus lelah dan ada waktu untuk beribadah. Dulu memang Sabat hari ke-7, ya. Hari ke-7. Tapi sekarang telah diganti menjadi hari Minggu. Hari Minggu itu hari kemenangan. Amin. Yesus bangkit pada hari yang pertama. Maka disebut Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Nah, jadi
Minggu. Hari kemenangan. Minggu itu hari apa? Kemenangan, kebangkitan. Jadi kalau mau menang dalam pergumulan, dalam perjuangan, datanglah beribadah. Datanglah beribadah. Sebab memang hari-hari manusia itu hari-hari perang. Hari-hari apa? Perang. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, berjuang di bumi? Ya, bangun pagi harus ada beras. Bangun pagi harus ada gas. Yang masih ngontrak harus bayar kontrakan. Yang masih cicilan harus bayar cicilan. Nah, itulah perjuangan hidup, ya. Nah, masih ada cicilan. Nyicil, ya. Ya. Tapi sekecil apapun hutang harus dibayar. Amin. Enak ya kalau ada utang usah dibayar. Kenapa? Minjamnya nggak banyak waktu itu. Ya, tapi kenyataan manusia masih bisa punya utang. Jadi utang nggak usah dipikirin. Utang nggak usah pikirin. Tapi dibayar. Gak usah dipikirin, bayar. Ya bagaimana caranya? Minta kepada Tuhan. Amin. Minta. Apa Pak Pendeta pernah punya utang? Udah pernah. Cicilan rumah dulu pernah. Cicil rumah, tapi dibayar. Ya begitu ya. Nah, beli kendaraan juga begitu, nggak langsung bisa semua ya. Ya, tapi semua terselesaikan. Ya, mari sedikit kita maju. Ya, mari. Kita buka dulu sekarang Kejadian 17 ayat 1. Bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Ya. Kejadian 17 ayat yang pertama. Ya. Ketika Abram berumur 99 tahun. 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, jadi Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Ya, terus Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ya, inilah janji Tuhan kepada Abraham, kelak menjadi bangsa yang besar dari seorang istri atau perempuan yang mandul. Kan Sarah mandul ya? Mandul kan? Nah, tapi ya karena gak sabarnya dikasih siapa? Agar lahirlah siapa? Nah, jadi kalau nggak salah berapa bulan lalu negara Arab itu membuat sebuah tempat ibadah kalau nggak salah ya, buat yang Nasrani, orang Kristen, yang juga agama Yahudi, agama Muslim, ya kalau nggak salah ada bagus sekali dibuat di situ, karena di situ disebut berasal dari satu keturunan ya, berasal dari Abraham. Nah, dibuat begitu. Ya kalau saya nggak salah itu ada dibuat itu ya. Jadi menjalin kerukunan di antara anak-anak Abraham ya. Ya, udah selesai tadi? Ya, mari kita baca sekarang Ibrani pasal 7 ayat 3 ya. Perhatikan. Ibrani 7 ayat 3. Ya. Ibrani 7 ayatnya yang ketiga. Ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak berselisihlah. Ya, baca ulang. Ulangi dulu. Saya ulangi. Pelan-pelan. Saya ulangi. Ia tidak berbapa, tidak beribu,
tidak bersilsilah, Ya, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Karena Allah tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tidak ada silsilahnya. Ya, terus perhatikan. harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Ya, jadi harinya tidak ada awalnya, dari kekal sampai kepada kekal. Jadi datangnya dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Itu Allah. Jadi Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau manusia ada nggak awalnya? Ada. Kapan awalnya? Lahir. Akhirnya kapan? Akhirnya kapan? Hah? Ya, ada awal, ada akhir. Tapi kalau Allah tidak berawal, tidak berakhir. Harinya tidak berkesudahan. Sebenarnya manusia juga dulu begitu dibuat. Manusia itu tidak akan mati. Bisa mengerti? Adam dan Hawa tidak mati. Tapi kalau engkau makan, engkau akan mati. Nanti kembali lagi kita tidak mati lagi. Makanya kita dengar firman Tuhan yang hidup. Firman itu hidup supaya kita hidup sampai selama-lamanya. Amin. Manusia hidup bukan dari apa? Roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Supaya apa? Supaya kita hidup. Jadi firman ini membuat kita hidup sampai hidup kekal sampai selama-lamanya. Kalau kita sekarang ini masih bisa mati. Tapi firman yang kita dengar ini membuat kita nanti hidup sampai selamanya. Memang tubuh alami ini akan kembali kepada tanah. Tapi kelak akan diubah menjadi tubuh yang rohani. Ya, amin. Ya, terus perhatikan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya. Camkanlah betapa besarnya orang itu. Ya, ini Melkisedek ini sebenarnya adalah imam Allah yang maha tinggi. Ya, terus perhatikan. Yang kepadanya Abram, bapa leluhurnya kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ya, dari dulu 1/10 sudah ada, bukan Taurat ya. Terus perhatikan. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 10% dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Ya, sampai di situ saja ya. Nah, kita sekarang maju pada ya Mazmur 34 ya. Bahwa Allah itu dekat pada hati yang hancur dan remuk ya. Mari. Mazmur 34 Ayat 18-19. ayatnya yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Amin. Tuhan dekat pada orang yang patah hati. Patah itu hilang semangat. Ya, semangat biasanya hilang karena beban berat, pikulan berat tidak bisa dipikul, tapi Tuhan bisa memberi pertolongan. Terus perhatikan. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Iya, dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Makanya ketika orang berdua bisa sampai hancur hati, menangis ya, bawa beban berat, itu sebenarnya adalah sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Pernah menangis saudara berdoa? Hah? Pernah? Mana lebih banyak menangis berdoa atau tidak menangis? Menangis. Siapa yang datang kepada Tuhan menangis dia? Siapa masih ingat ya? Hah? Hana ya. Karena disakiti
hatinya, sama madunya. Sama apa? Madunya. Makanya ya, jangan punya apa? Jangan punya madu. Cukup satu lah. Amin. Cukup apa? Satu. Ya. Ya, udah selesai tadi? Udah? Mari, maju sedikit. Ya, kita pada ya, Yesaya 40 ayat 29. Ya, perhatikan ya. Ya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Iya, dia memberi apa? Kekuatan kepada yang lelah. Kenapa lelah? Tadi beban berat, pikulan berat. Pikulan biasanya berapa tuh? Berapa? 2. Di mana itu? Di depan, masa depan. Terus di belakang masa lalu, belum beres kan? Utang piutang belum beres. Masalah belum beres. Ya, terus perhatikan. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Iya, dia memberikan apa? Semangat kepada yang tidak berdaya. Alkitab mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung apa? Penderitaannya. Ya, penderitaan, kesulitan, kesusahan itu bisa ditanggung kalau bersemangat. Kenapa kita bersemangat? Bersemangat karena Tuhan beserta. Kan janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Ini tidak boleh dilupakan. Penyertaan Tuhan sampai kiamat, Tuhan menyertai kita. Kecuali kita meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Ya, ya. Terus perhatikan, udah? Ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Terus Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. ya, pelan-pelan sekali lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, menantikan itu maksudnya berharap kepada Tuhan. Mendapat apa? Kekuatan baru. Ya, biasanya kita dapat waktu berdoa, waktu beribadah. Terus perhatikan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Iya, seperti raja wali. Kalau raja wali itu senangnya badai. Senangnya apa? Badai. Ya, tinggal gini aja datang badai. Enak sekali ya. Nah, kalau tidak ada badai malah harus begini-begini dia. Nah, tapi dia datang badai. Nah. Ya, jadi badai tidak membuat kita harus turun menukik, tapi semakin terbang tinggi. Terus perhatikan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, tidak kenal lelah. Amin. Dalam mengikut Tuhan. Ya, kalau kita sekarang merasa lelah, Tuhan memberi kepada kita semangat yang baru. Ya, supaya kita punya kekuatan untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita adalah Yerusalem baru. Ya, apa tujuan kita? Ya, mari. Ya, Keluaran 6 ayat 9. Perhatikan. Ini umat Tuhan dengar kabar baik tapi tidak mau menerima karena putus asa. Ya, perhatikan. Keluaran 6 ayat yang 9.
Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Ya, selama perbudakan 400 tahun, cukup lama ya. 400 tahun itu berapa generasi itu ya. Tapi datang firman Tuhan kepada orang Israel, mereka tidak mau percaya. Terus perhatikan. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Ya, Israel saja tidak mendengar saya, umat Tuhan. Ya, apalagi Firaun. Ya, terus perhatikan. "Aku seorang yang tidak patah lidahnya." Ya, tidak pasti berbicara. Jadi Musa itu dikenal berbicara tidak pasti, tapi Harun itu pintar berbicara. Terus perhatikan. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Terus, Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, ya, itu daftar suku-suku Israel. Ya, tetapi kalau kita pelajari bahwa Musa dan Harun ini memang pertama ditolak ya, baik oleh Israel ya, juga oleh Firaun. Tapi lewat mujizat yang diperbuat oleh Harun dan Musa, tanda apa yang dibuat pertama teh? Apa yang dibuat oleh Apa? Nggak kedengaran. Air jadi darah, ditumpahkan ya. Ya, tanda mujizat pertama dibuat oleh Musa dan Harun di Mesir, di depan Firaun. Apa? Tongkat menjadi ular. Tongkat menjadi ular. Ya kok bisa ya tongkat menjadi ular? Hebat ya, tongkat menjadi ular. Dipegang lagi ekornya menjadi apa lagi? Tongkat. Terus yang mujizat kedua apa lagi? Ya? Disiram apa itu? Apa itu? Air menjadi apa? Darah. Ya, itu mujizat ya yang dibuat oleh Musa dan Harun ya untuk meyakinkan mereka ya. Tetapi Israel memang akhirnya keluar dari negeri Mesir ya ke tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu, dan kemudian lewat mujizat itu umat Tuhan akhirnya keluar, tapi dalam perjalanan selama berapa lama? 40 tahun. Harusnya cukup 40 hari. Ya kan? Mengintai kan berapa lama itu? 40 hari. Jadi diganjar dengan hukuman jadi 40 tahun. Satu hari dihitung 1 tahun. Nah, ini keras kepala ya. Makanya jangan keras kepala ya. Jangan apa? Keras kepala. Ya, hatinya sudah membatu, sudah mengeras. Ya, melembutlah seperti Tuhan Yesus. Amin. Lemah lembut. Ya, mari kita baca, tambah sedikit lagi. Ya, masih ada. Ya. 2 Samuel 22 ayat 3. Perhatikan ya. Dua Samuel 22 ayat 3. Perhatikan. 2 Samuel 22 ayat yang ketiga. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Iya, diselamatkan dari kekerasan. Ya, kekerasan dunia memang keras, ya.
Ya, boleh tambah lagi Nehemia pasal 9:27. Perhatikan. Nehemia 9 ayat 27. Nehemia 9 ayat 27. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakan mereka, dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengarkan dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Iya, diselamatkan dari tangan lawan-lawan mereka, musuh-musuh mereka. Kemudian Mazmur 37 ayat 6 dan 7. Ya, perhatikan. Mazmur 37. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, Mazmur 37 ayat 6 dan 7. Ya. 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 Amsal pasal yang ke-10 ayat 2. Ya, ini sedikit lagi ya, perhatikan. Amsal 10 ayatnya yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya, kebenaran itu firman dan Roh Kudus ya, menyelamatkan kita dari maut ya. Kemudian Mazmur Matius 1 ayat 21 ya. Matius 1 ayat 21. Matius Ini, 1 ayatnya ya, yang ke-21. perhatikan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini Natal ya. Tujuan Tuhan Yesus adalah menyelamatkan kita dari apa? Dosa. Pernah berbuat dosa? Udah berapa dosa? Sudah gak kehitung ya. Merah seperti apa? Kermisi. Ya, merah seperti kain, kesumba ini mencolok. Tapi Tuhan bisa ubah ya lewat pengampunan menjadi putih seperti salju. Jadi kita sudah diampuni dosanya. Amin. Sudah apa? Diampuni. Jadi kita sekarang putih seperti apa? Salju. Putih seperti salju, dan tidak ada lagi penghukuman. Ya, kita tidak ada lagi apa? Penghukuman, bebas dari hukuman, termasuk dari neraka. Hukuman paling berat itu kan neraka ya, betul nggak? Lautan api dan belerang. Itu maksud kedatangan Tuhan, membebaskan kita dari hukuman sampai dari hukuman kekal neraka. Ya, ya. Sekarang 2 Korintus pasal 1 ayat 10 ya, perhatikan ya. Ya, dia menyelamatkan kita dari khawatir. Ya, perhatikan. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya. 2 Korintus 1:10. Ya. Ya. Ya, coba sekali lagi ya. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Jadi kematian itu apa? Ngeri ya. Kematian itu ngeri. Ulangi, dari kematian. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan Ia kami. telah dan akan menyelamatkan kami, kita terus. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami,
bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, dia akan menyelamatkan kami, maksudnya kita, ya. Dia sudah selamatkan kita dulu, sekarang diselamatkan, juga akan datang, ya. Terus 1 Tesalonika 1 ayat 10. Nah, ini dari mana kita diselamatkan, ya, perhatikan. 1 Tesalonika 1 ayat 10, perhatikan. 1 Tesalonika 1 ayat yang 10. Ya, Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, ya, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. ya, menyelamatkan kita dari mana? Murka yang akan datang. Ini murka, ini cawan murka Allah, ya, 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan bokor murka Allah. Tuhan menyelamatkan kita, ya. Terus 2 Timotius 2 ayat 8, perhatikan. 2 Timotius 2 ayat 18. Ya, kita baca ayat-ayat dulu, perhatikan. 2 Timotius 4 ayat 18. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ya, Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan dan selama-lamanya. ya, pelan-pelan, Amin. pelan-pelan. Ya, perhatikan. Ayat yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ya, aku itu maksudnya kita, ya, dari setiap usaha jahat. Terus, Dia akan menyelamatkan aku ya, dia menyelamatkan aku, kita, terus sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. sampai masuk sorga, terus Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. ya, Amin. bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, ya. Terus Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Yakobus 5 kalau 1 ayat 20, ya, perhatikan dulu, ya. Yakobus 5 ayat 20. Yakobus 5 ayat yang ke-20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, Ya, Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. ya, menyelamatkan dari maut dan menutupi banyak dosa, ya. Nah, ayat terakhir 2 Petrus 2 ayat 9. Orang saleh diselamatkan dari pencobaan. Ya, perhatikan. Petrus 2 ayat yang 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya, bagian A saja, perhatikan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. ya, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Saleh itu maksudnya orang yang setia beribadah. Amin. Orang apa? Setia beribadah. Saleh. Ya. Nah, itu ibu saleh. Kalau perempuan biasanya soleha, ya. Soleha. Kalau laki-laki orang soleh. Saleh, soleha. Tuhan bisa menyelamatkan dari apa ini? Dari pencobaan. Pencobaan.
Ya, kalau ditanya ada menghadapi pencobaan, pasti kita berkata sedang dalam pencobaan. Biasanya pencobaan itu keuangan. Biasa apa? Duit. Baru biasanya kemudian sakit penyakit. Apalagi biasanya hutang, piutang. Mana lebih sakit punya piutang tapi nggak bisa ditarik. Hah? Punya piutang dia, kita punya uang di sana tapi nggak mampu dia bayar. Lebih sakit ya. Kalau utang nggak usah dipikirin, ya kan? Utang itu dibayar sampai lunas. Utang harus dibayar sampai lunas. Ya, nah, saudara, ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita angkat dulu sebuah lagu. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Seperti Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik bagiku. sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Dari awal seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Dari awal kembali, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus,
mahkota kehidupan. Ku tetap setia. Singar saja, singar saja. Ya. Haleluya. Kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita tundukkan diri kita. Haleluya. 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 Mari berdiam sejenak. Haleluya. Ya, berdiam sejenak. Haleluya. Ya, diam sejenak. Haleluya. Tuhan baik. Dia lebih besar dari pergumulan kita. Firman yang kita dengar adalah firman pencipta. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Pengharapan bagi yang sudah berputus asa. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berharaplah pada Tuhan. Percaya pada. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Allah yang mengerti pergumulan kita. Allah yang maha tahu. Maha besar Allah kita. Setiap pergumulan boleh disampaikan kepada Tuhan. Dia berkata, bawa segala pergumulan beban hidup pada Tuhan. Ya, diam sejenak, ya, ditahan. Ya, tahan. Ya. Ya, berdoa di dalam hati, bawa pada Tuhan. Allah kita, Allah yang hadir. Dia bisa mengubah gelap menjadi terang. Tangannya itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dia tahu kita berada di tengah dunia yang sulit. Itu sebabnya diutusnya penolong, penghibur, itulah Roh Kudus. Kenapa kita bisa berseru Tuhan, memanggil nama Tuhan, percaya pada Yesus? Karena ada roh yang dari Tuhan dalam hati kita. Tidak bisa orang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena roh Allah. Jadi roh Allah ada di dalam diri saudara, dan roh ini akan menolong saudara dengan firman Tuhan.
Firman dan Roh Kudus itulah penolong bagi kita, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa membuka jalan ketika kita sedang menghadapi jalan buntu, dan mengubah semua yang kacau balau. Kalau kita lihat semua dalam keadaan kacau balau, masa depan, ekonomi, pikiran kita dalam kekacauan sekarang, Tuhan bisa mengubah menjadi terang dan berbentuk. Percayalah, firman ini hidup dan berkuasa. Mari angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat semua anak-anakmu yang hadir ini. Lawatanmu berlaku bagi kami semua. Ulurkanlah tanganmu Tuhan, jamalah setiap pribadi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melepaskan engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan menerangi masa depanmu, dan bisa meraih cita-citamu yang baik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat pertolongan dari Tuhan. Terimalah keobahan dari Tuhan. Terimalah terang yang dari Tuhan. Dan biarlah engkau menikmati kemenangan yang gilang gemilang oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus hari ini yang menjamah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan, kita nyanyikan kitab kehidupan.
laporan keuangan ada, tampilin dulu ya. Ya, itu ibadah ya. Ibadah. Udah? Ya. Ya. Ada tambahan? Kak, kasih tahu sebentar. Sama kamu. Sama kamu kasih tahu. Ya udah. Ya, diharapkan minggu depan ada pertemuan imam-imam, semua yang jadi imam-imam diharapkan datang untuk kita bisa mempersiapkan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya, dan juga minggu depan di rumah Bang Ade ya, rumah Bang Ade. Ya. Dan juga kalau ada yang mau jadi imam-imam, diharapkan kumpul dulu. Siapa yang merasa dipanggil oleh Tuhan dan mau dipanggil, mau menjadi imam, diharapkan setelah ibadah ini kumpul dulu sejenak, biar minggu ini kita bisa penataran imam-imam. Cukup sampai situ. Nanti kumpul dulu, setelah ibadah ini kumpul dulu. Minggu, ada minggu di minggu depan. Minggu depan itu apa ya? Buat yang sudah jadi imam ya, minggu depan di rumah Bang Ade, minggu depan itu. Tapi kalau yang belum jadi imam-imam, kumpul sekarang untuk penataran, diatur jadwalnya. Minggu depan sore. Minggu depan. Ya. Kalau yang mau jadi imam-imam sekarang. Ya, calon imam-imam sekarang kumpul ya. Nah, calon imam-imam kumpul sebentar. Nanti ada pengarahan dari Saudara Ipan ya. Jadi kita Kamis ada ibadah kenaikan, tapi Selasa ada doa ya. Hari Rabu tidak ada PA, tapi ada ibadah kenaikan. Jamnya jam 7.30 di sini ya. Ya, seperti biasa ya. Ya, itu saya kira kita doakan yang sakit ya. Tante Licu, Yanto, Oporomando perempuan ya yang sakit. Mari kita tutup dalam doa. Ya. Yang berulang tahun di bulan Mei boleh berdiri di depan ya. Ya, yang berulang tahun di bulan Mei. Ya.
Biasanya kalau ada namanya si Mei, ya. Oh ya. Ya, oke. Ya, siapa lagi yang berulang tahun di bulan Mei ya 2024? Ya. 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 Udah? Ya, kita berdoa. Kami berdoa buat yang berulang tahun di bulan Mei 2024. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan, supaya Tuhan tambahkan iman mereka, rezeki mereka, mujizat-mujizat menyertai mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat rohani dan jasmani dalam usaha pekerjaan masa depan. Tuhan memberkati engkau, membuat engkau berhasil di dalam perkara yang rohani, juga dalam pekerjaanmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tambahlah berkat rohani, jasmani bagimu. Haleluya. Silakan kembali. Ya. Kami berdoa Tuhan buat aktivitas anak-anakmu minggu ini, baik yang bekerja, yang berusaha, yang bersekolah. Tuhan buat mereka berhasil, dan yang sakit oleh bilur-bilurmu semua disembuhkan. Bagi orang-orang percaya, keajaiban selalu terjadi di mana bilur-bilur Tuhan itu sungguh-sungguh mujarab untuk segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang mengikuti juga secara online, Tuhan tolong mereka semua, biarlah mereka mengalami jamahan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat yang dari Sion melimpah atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, supaya bangsa yang besar ini rukun dan damai, bisa mencapai manusia Indonesia seutuhnya, sempurna. Itulah cita-cita bangsa dan negara kami. Dan kami beribadah ini juga adalah wujud dari pengorbanan dan kesetiaan kami, baik kepada keluarga, juga kepada bangsa dan negara kami. Kami bawa supaya bangsa ini bangsa yang selalu rukun dan damai. Negara-negara sedang konflik, para panglima, perdana menteri, presiden yang sedang mengangkat senjata, sadarkan mereka bahwa peperangan hanya membawa kehancuran dan penderitaan. Biarlah turunkan damai kepada mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati setiap pribadi kami dan juga Ibu Susan, anak mantu usaha, pekerjaan dan iman mereka. Tuhan berkati sekalian. Masyarakat di mana kami beribadah juga berkati sekalian. Kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menuntun kami hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali di awan-awan permai. Haleluya. Amin.